Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Dan seperti biasa setiap hari Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Buat Sobat Asa yang mau gabung di acara sore hari ini bisa melalui live Facebook Radio Asa FM atau juga bisa melalui frekuensi gelombang radio. Buat yang mau tanya-tanya juga bisa melalui kolom komentar di live Facebook atau juga melalui line WA di nomor 0857 0794 1029. Dan tentunya acara di sore hari ini ditemani oleh madu hitam pahit El Habsyi, madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Dapatkan madu hitam pahit El Habsyi di Radio Asa FM. Dan Sobat Asa sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM, narasumber yang fenomenal. Kita sapa dulu ya Sobat Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Erwin. Alhamdulillah sehat luar biasa. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini mengundang Pak Erwin ini harus tahu jadwalnya ini. Wah. Ini di tengah-tengah kesibukannya bisa mengisi lagi, bisa ngasih informasi tentang kesehatan buat Sobat Asa dimanapun Anda berada. Dan mungkin ini Sobat Asa yang baru bergabung, masih belum kenal dengan narasumber fenomenal ini. Ayo Pak, diperkenalkan lagi Pak, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Asa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Bincang Sehat bersama BSMI Kota Blitar. Di kali ini bersama saya Erwin Jatmiko. Kebetulan saya bekerja di Puskesmas Sutojayan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Iya, ini Pak Erwin ini sering sekali mengisi di sini Sobat. Cuman, nah ini untuk mengisinya harus tahu waktunya ini. Super sibuk ini ya. Agustus nggak usah disenggol ini. Iya Pak Erwin, sore hari ini tema kita tentang ISPA. Nah kemarin waktu saya lihat ISPA, ini saya bertanya-tanya sebenarnya apa sih kepanjangannya ISPA? Karena kemarin ada singkatannya, kemudian ada artinya kok beda ya dengan yang saya pahami selama ini. Dulu saya taunya infeksi saluran pernafasan atas. Nah ini bener nggak sebenarnya ini Pak Erwin? Monggo bisa dijabarkan. Silakan. Baik. ISPA itu sebenarnya adalah infeksi saluran pernafasan akut, bukan pernafasan atas. Akut, jadi bisa menyerang atas maupun menyerang bawah. Semuanya ya. Oke. Kebetulan ini kan musimnya yang lagi tidak enak, banyak sekali teman-teman atau warga di Kabupaten Blitar maupun di Kota Blitar, mungkin di Indonesia juga. Betul. Istilahnya Hari Gemberges Nasional. Nggak usah jauh-jauh Pak, samping jenengan nih juga. Ini kayaknya tidak seperti gemberges yang biasa. Mungkin masyarakat sudah tahu bahwa pandemi sudah dicabut. Betul. Walaupun pandemi sudah dicabut, COVID itu masih melekat pada diri kita semuanya. Jadi masalah itu masih jadi endemi, kan? Tetap ya. Nah, jadi bagi masyarakat semuanya tetap waspada. Walaupun pandemi sudah dicabut, tapi tetap harus hati-hati. Dia masih ada ya Pak? Masih ada. Dan kan di puskesmas juga masih buka gerai-gerai vaksin COVID untuk masih ada. Nah, monggo kepada semuanya warga di Puskesmas Sutojayan pada khususnya dan umumnya di Blitar Raya, bila membutuhkan vaksin silahkan berbondong-bondong ke gerai-gerai vaksin yang sudah tersedia di puskesmas. Semua ada ya Pak ya, ada. Puskesmas ya. Oke, berarti memang yang saya tahu berarti keliru ya Pak ya. Bisa atas bisa bawah. Ya, bisa atas bisa bawah. Nah, ini tadi di artinya di kepanjangannya infeksi saluran pernafasan akut ya. Nah, ini sebenarnya
apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu terkena ISPA ini, Pak? Nah, biasanya yang terkena ISPA baik anak-anak maupun lansia yang paling rentan terserang ISPA karena daya tahan tubuh belum sempurna kalau anak-anak. Sementara orang tua biasanya kalau lansia itu daya tahan tubuh melemah. Nah, akhirnya gampang sekali terkena yang namanya ISPA. Apa saja ISPA? Biasanya sinusitis, yang hidungnya kalau orang Jawa bilang pilek menahun. Iya. Terus batuk pilek seperti biasanya. Orang flu itu ya. Kemudian pneumonia, radang tenggorokan akut. Nah, orang Jawa bilang pancingan. Iya, betul, Padahal pancingan. biar zamannya pancingan malah padahal itu radang. Dikon ngelek apa lah ngaran? Karak lah. Ini. Wis radang dikon ngelek karak itu paling memperparah ya. Tambah luka ya. Iya, tambah luka. Nah, Lah ini. terus kemudian ada COVID-19 dan laringitis akut. Nah, ini COVID ini masih ada di sekitar kita. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat walaupun itu tadi pandemi sudah dicabut tapi itu masih ada endemi. Betul. Jadi kalau kita ada flu batuk pilek yang agak lama bukan tidak seperti biasanya, kemungkinan itu bisa COVID. Tapi COVID itu karena kita sudah ada antibodi di dalam tubuh kita, jadi tidak separah waktu Dulu ya? kemarin itu, ngaten, Mbak. Oke, ya berarti yang masuk ke dalam ISPA itu sendiri ternyata banyak ya, macam-macamnya. Ya. Mungkin yang paling sering kita jumpai, saya jumpai itu mungkin yang eri ya, buat nelan batuk pilek. sakit, batuk pilek. Berarti itu sudah masuk dalam kategori ISPA ya, Pak? Tanda-tanda gejalanya yaitu batuk, terus kemudian demam, terus nyeri kepala, hidung tersumbat. Waduh, ini dekatnya Pak Erwin ini saya mulai ya. ini ya. Terus Hati-hati ini nih, Pak Erwin. nyeri tenggorokan lekas. Loh, iki lagi ngelek kok. Ini tenggorokan dan nyeri telan. Kemudian terjadi hidung beringus. Wajah didemek apa bahasanya? Dipegang. Iya, dipegang. Dipegang terasa nyeri. Terus kemudian kekurangan oksigen terjadi biru lah. Ini waspadalah Anda terkena yang namanya ISPA. Iya, sampai sesek kayak gitu ya. Ini Mbak, kebetulan di puskesmas di seluruh Kabupaten Blitar ini kan menghadapi akreditasi. Kebetulan yang sudah akreditasi adalah Puskesmas Sitojayan, Puskesmas Wonotirto dan Puskesmas Kademangan. Nah, ini semuanya sudah buka poli ISPA masing-masing. Jadi jadi menurut PPI itu yang menimbulkan infeksi dan menimbulkan penularan itu tidak boleh jadi satu. Kalau dulu kan di poliklinik ya namanya poliklinik ya poliklinik campur aduk ya penyakit menular dan penyakit tidak menular ya jadi satu. Ini di Puskesmas di Kabupaten Blitar itu sudah disendirikan. Tempatnya pun tidak di dalam gedung, di luar gedung. Tinggal penataannya sesuai Nah, jadi tidak perlu khawatir sekarang yang waktu ngeten iki usume batuk pilek seperti ini. Nah, tidak perlu khawatir Anda ke puskesmas malah tambah wayahe loro kejulino terus engko ketular tambah batuk pilek. Ndak, sekarang karena sudah ada polinya tersendiri. Seperti itu. Berarti semua 3 puskesmas tadi ya Pak Erwin ya sudah ada. Paripurna berarti. Apa itu nama Pak Erwin? Belum ya? Masih akreditasi itu apa ya? Akreditasi itu kan lulusnya dasar, terus madya, utama, paripurna. Ini masih proses, belum nilainya belum keluar. Belum keluar. Ini saya awam kalau masalah itu ya. Nilainya belum keluar. Nilainya belum keluar. Cuman memang programnya sudah dijalankan ya. Ya itu tadi untuk infeksi dan lain sebagainya, polikliniknya ada di luar. Semacam kita di Puskesmas Sitojayan itu poliklinik HIV, poliklinik TB. Ada sendiri. Ada TB sendiri. Juga. Terus ISPA ada sendiri. Jadi untuk kenyamanan pasien itu juga sudah ada apa ya di bagian-bagiannya ya. Bagian-bagiannya ini di mana, ini masuknya kemana. Jadi ketika dipilah-pilah Pak. Dipilah-pilah, betul. Ini baru nemuin saya. Dipilah-pilah pasien masuk kemana. Jadi biar nggak penanganannya bisa lebih tepat gitu ya. Cedek Mbak Ayu, kata-kataku malah balik kepotan. Awas ya Pak. Lama ini
ini nggak jumpa saya Iya, Pak. lama ndak nyekel mic ya. Lah, bener-bener beda ini ya. Iya. Oke, itu tadi apa namanya penyebabnya ya Pak Erwin, Iya. penyebabnya terus masuk gejala-gejalanya. Jadi kalau orang bilang lah iku flu, nah bisa jadi itu ISPA ya Pak Erwin. Iya, ISPA sendiri itu bisa terjadi karena virus, bisa terjadi karena bakteri. Oh. Contohnya kalau rhinovirus itu bisa menyebabkan flu. Oh. Pneumococcus itu bisa menyebabkan pneumonia dan meningitis. Makanya orang yang mau naik haji harus divaksin Oh, meningitis. Karena apa? Ya. Cuaca, cuaca di Indonesia dan di Arab sana. Saudi berbeda. Nanti Iya. ditakutkannya, Iya. nah terjadi Ekstrim ya Pak ya ekstrim, di sana ya. terjadi virus pneumococcus yang masuk ke dalam tubuh, Iya. jadi pneumonia atau meningitis. Meningitis. Gitu. Oh, arah nyambung juga ya Pak Iya. Erwin ke sana ya. Oke, iya. Terus ada juga adenovirus itu menyebabkan bronkitis. Nah, Iya. terus influenza. Nah, yang ini seperti yang kita ya, alami. Yang saya alami ini, Nah. ini belum bindeng-bindeng ini. Ya, terus tak kalah rupa yang paling heboh adalah virus corona. Corona ini fenomenal juga. Iya. Cuman memang saat ini kita sebenarnya sudah seperti apa ya, hidup berdampingan. Berdampingan dengan ya. Corona dengan Nah, COVID. tidak perlu ditakutkan, tapi Oke. kita harus waspada. Benar. Dan kalau mungkin muncul gejala-gejala itu karena memang gejalanya hampir mirip ya tadi Ya, yang betul. disebutkan Pak Ya. Erwin sudah masuk ke saluran pernafasan gejalanya hampir mirip ya memang harus jangan sampai kita tidak periksa ya. Betul. Nah, cuman Belajar dari COVID Mbak Ayu, berarti kita kan harus protokolnya seperti COVID dulu diterapkan. Kalau kita sudah merasa ri, Iya. merasa beringus, merasa batuk, berarti harus kita memakai masker biar ya. tidak menular kepada orang lain. Cuci tangan. Nah, tetap ya itu tetap ya. itu. Cuci tangan. Nah, berarti kalau kita berdekatan dengan orang yang kena ISPA, yaitu habis jabat tangan, cuci tangan. tangan. Juga agak menjaga jarak. jaga jarak ya. Kayaknya tuh apa namanya istilahnya itu kayaknya remeh ya. Remeh, tapi itu Ternyata, memang ya itu ya. rentan. Apalagi sekarang itu flu-nya yang kita alami sekarang ini tidak seperti flu-flu yang Iya. dulu. Benar-benar. Karena gini Pak Erwin sempat Bisa juga bersambung. Nah, benar sekali. Kata orang-orang nih ya, Ya. aku sakit flu. Beli obat di warung biasanya langsung sembuh. Ini kok lama. Lama. Nah, berarti karena itu tadi ya Nah. Pak Erwin ya. Terus di masyarakat juga bilang mesti ruame itu. Iki mesti goro-goro vaksin. Nah, ini ini. dia apa mesti vaksin dikambing hitamkan. Lah. Bar divaksin kok Jadi biyen ki lek gampang flu, sakit. lek flu gampang mari malah saiki kok malah suwi. Nah, benar, sebenarnya benar. tidak. Ya. Memang mutasi genetik mungkin virusnya ya. Nah, jadi kita harus juga Bentengi diri ya, betul. Iya. Tergantung daya imunnya masing-masing Iya, Pak Erwin daya ya. imunnya masing-masing. Daya tahan tubuhnya. Iya. Kelihatannya gendut nih kayak saya, ternyata juga ringkih. Iya. Oke, nah itu tadi sudah penyebab ya Pak Erwin, penyebab gejala dan mungkin ini ketika nanti kita periksa ini Pak Erwin, Iya. mungkin apa sih yang akan penata laksanaannya ketika kita periksa itu gimana Pak Erwin? Ya, tentunya untuk ISPA sendiri sebenarnya orang-orang sudah bisa mendiagnosa diri sendiri kalaupun gejala-gejala sudah saya sampaikan di atas tadi. Ketika penata laksanaannya berobat di puskesmas ataupun di klinik ataupun di tempat-tempat praktek mandiri, pasti nanti nasihatnya kepada pasien supaya istirahat yang cukup, Oke. minum-minum yang hangat, tidak boleh minum es. Ya. Protokol kesehatan dilaksanakan dan tentunya tidak boleh minum sembarang obat. Nah, ini yang ngawur rata-rata nanti ya. Karena flu itu disebabkan oleh virus, penurunan daya tahan tubuh. Ya, kita hanya minum vitamin, minum yang bergejalanya apamanya pusing berarti ya ada paracetamolnya seperti Oke. itu. Tanpa antibiotik. Lah ini Pak Erwin yang sering istilahnya bukan salah kaprah ya. Iya. Kadang-kadang itu kita Langsung diantem kromo. Iya, terus kalau nggak gitu kita by Google. Oh iya. Sakit ini obatnya apa Google? Iya. Langsung beli di Iya. apotek. Iya. Berarti ini kurang pas ya Pak Kurang Erwin. pas. Monggo
di puskesmas kan gratis toh. Nah. Monggo bagi panjenengan semuanya yang bergejala silahkan tindak ke puskesmas, ke Poli ISPA, di sana akan dikasih obat, dikasih penyuluhan juga. Nah, tidak ada antibiotik Mbak di Poli ISPA, tidak diperkenankan untuk antibiotik sementara ini ya. Apalagi kalau masih 3 hari atau masih awal-awal ya. Paling dikasih vitamin dan itu menurunkan gejalanya yang muncul ya. Yang gejala yang muncul itu. Oke, nah ini kan biar kita nggak salah kaprah ya sobat ya. Kadang-kadang memang kita sering wah sakit ini. Nah ini Pak Erwin saya ingat lagi ketika ada radang dibelikan permen. Nah itu loh Pak Erwin, ada suatu permen yang isinya antibiotik yang kalau diminum itu katanya bisa bikin cepet sembuh. Nah berarti itu juga belum diperkenankan ya Pak Erwin ya. Karena kita nggak tahu isinya permen tersebut. Betul. Ya. Kita kandungannya itu apa juga tidak tahu. Bener. Mending berobat ke puskesmas atau ke klinik-klinik. Nah, nanti akan diarahkan oleh ahlinya. Nah, jadi nggak salah ya. Nggak salah. Bener-bener. Tidak. Karena kita gini loh Mbak, penderita gagal ginjal kan meningkat. Itu akibat dari obat setelan. Nah, benar. Terus itu ketika kita googling anunya obatnya ini terus beli sendiri, swamedikasi istilahnya kan sekarang mandiri. Mengobati diri dengan mandiri. Iya, betul. Nah, itu malah justru membuat kita bunuh diri tapi secara perlahan. Benar. Makanya dari itu, jadi obat itu kalau sudah dimasukkan ke dalam tubuh kan tidak bisa keluarkan lagi. Masyarakat semua harus hati-hati. Mengendap di dalam. Di rumah sakit sudah banyak kasus gagal ginjal karena obat-obatan. Jangan sampai dicuci darah itu ditambah lagi korbannya. Pastinya tambah banyak ini. Apalagi tidak murah kan. Nah, benar sekali. Sekali 1 minggu bisa 2-3 kali ya Pak Erwin untuk cuci darah. Memang sih ya mungkin kemarin waktu zamannya COVID itu ada telemedicine itu ya Pak Erwin. Nah, mungkin sebenarnya kalau telemedicine kan lebih tepat ya, maksudnya yang dihubungi itu praktisi kesehatan. Tapi kalau by Google itu kan tidak ada yang istilahnya tidak ada yang apa namanya. Betul sekali. Ini kok angel bener. Kata-katanya kok angel bener. Kata-katanya ini kok susah. Iya. Kan memang sebenarnya kita memang mungkin ada yang gini, loh kan katanya dulu disuruh mandiri bisa tanya gini. Oke ya Pak Edin, mungkin ya kalau telemedicine, tapi kalau yang by Mbah Google itu yang tidak semuanya Google itu jelek, tidak semuanya Google itu baik. Betul. Karena tidak Mbak Google itu kan tidak memeriksa, tidak ada anamnesa betul. Maka dari itu sekali lagi saya berulang kali, silahkan ke pos-pos kesehatan terdekat, ke puskesmas terdekat, Anda akan dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah, benar. Ini sudah langsung dari praktisi kesehatan di puskesmas ini yang menyampaikan ini. Jadi tidak perlu takut kan, kadang-kadang orang wah kalau di puskesmas pegawai ini galak-galak judes-judes. Ndak usum sekarang. Nah, itu loh sudah ndak usum. Sekarang gitu. Karena akreditasi harus 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Nanti bisa dicutat nanti kalau judes-judes ini ya. Sudah ndak ada tempatnya. Ndak ada tempatnya. Itu sobat, jadi nggak usah takut. Kelihatannya sepele, sakitnya cuma flu doang. Ternyata efeknya seperti itu. Dan mungkin ada yang bisa memperparah atau mungkin resiko-resiko yang ditimbulkan. Mungkin ada nggak Pak Erwin yang dari kelihatannya sepele ISPA itu tadi? Ya, mungkin karena kena ada imunitas yang menurun, kayak orang yang terkena HIV, kena TB, semakin kena ISPA kan semakin memperparah kondisi tubuhnya. Jadi itu teman-teman semuanya, apabila sudah ada penyakit bawaan terutama ataupun alergi bawaan, yaitu harus menjaga diri yang sangat protek terhadap kita. Sing jogo awake dhewe yo kita sendiri. Makanya dari itu. Jadi menurunkan faktor resiko ya. Betul. Nah ini mungkin ada tipsnya nggak sih Pak Erwin untuk pencegahannya supaya kita tidak tertular ISPA, selain tadi kan sudah kayak pakai masker, cuci tangan. Nah, mungkin ada nggak sih ya Pak Erwin yang lebih pas untuk mencegah biar kita nggak kena ISPA itu Pak Erwin? Untuk cara mencegah ISPA-nya yang pertama itu tadi saya ulangi, untuk seringlah mencuci tangan dengan bersih
terlebih setelah beraktivitas di tempat umum. Oke. Nah, sekarang kan harus mulai toh karnaval Nah, deng. Ayo. Iya. Nah, Sound systemnya ya. itu ya. Yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Oke, Nah, tidak ya. saya juga. Ketiga, meminimalisir sentuhan tangan pada wajah. Nah, Oh, iya. terutama bagian mulut dan hidung. Nah, ini gampang nih. Iya. Awake dhewe ndak kroso loh ya. Betul. Plak ndak Iya, kroso. benar. Nggih. Belum cuci Terus tangan. ya. Ya. Yang berikutnya, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Nah, buah dan sayur. Oke. Disarankan adalah 5 porsi. Boleh 2 porsi buah, 3 porsi sayur, atau 3 porsi sayur, 2 porsi buah. Dibolak-balik boleh. Oh, bisa. Nggih. Kemudian mengkonsumsi vitamin yang menambah kekebalan tubuh. Contohnya vitamin C dosis tinggi. Banyak ya itu Ya, ya. banyak. Kemudian olahraga teratur minimal 150 menit per minggu. Nah, minimal kuwi. ya, berarti harus Tapi bukan rutin. olahraga mulut loh ya. Iya, gibah itu. Rutin berarti ya paling Ya. enggak. Minimal setengah jam lah setiap harinya. Iya. Oke. Terus kemudian kalau sudah terkena ISPA, berarti ya ini mengkonsumsi obat pereda demam dan nyeri pada tubuh. Oh, iya. Apabila gejalanya itu, apabila batuk ya mengkonsumsi obat batuk. batuk, oke. Apabila terjadi peradangan ya mengkonsumsi obat untuk peradangan dan pembekalan pada saluran pernafasan. Iya. Nah, terus apabila ini butuh istirahat cukup dan memperbanyak minum air putih yang hangat tentunya. Oh, ini. Di garis Hangat ya. di garis iya. bawahi. Benar. Hangat. Nah, Iya, kemudian minum lemon hangat atau madu untuk meredakan batuk. Nah, ini madu hitam ini Nah. bisa. Benar. Madu hitam. Tambah lemon. Oke. Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi untuk memperlancar pernafasan semi-voller. Oke, bantalnya 2 lah ya. Ya, Oke. itu. Nah, perlu tetap ini dilaksanakan oleh Oke. masyarakat semuanya. Untuk tata laksananya Tata ya laksananya, di rumah. iya. Ya, ini kan apalagi cuacanya Pak Erwin ya. Kalau pagi sama malam dingin. Dingin banget. Nah, Siang ini panasnya minta. saya kan berpikir loh, ini di Bromo apa di Blitar ini ya? Iya ya Pak Erwin. Iya. Benar-benar. Bingung saya kan. Blitar kok dingin tapi kalau siang panas dan betul, sangat-sangat betul. ekstrim sekali. Iya. Makanya dari itu kan masyarakat debunya berterbangan Iya, sih ya. angin ya, Pak anginnya Erwin, ya, seperti angin, itu. betul, Jadi betul sekali. daya tahan tubuh kita dipermainkan ini. Di pingpong ini. Oh iya, memang ini nyambung ya. Minggu kemarin kita memang sempat materinya tentang cuaca ekstrim. Ternyata Iya. sekarang nyambung ya Pak Erwin. Iya. Ada Korelasinya. benar. Bahasa ini gimana Jan? Benar. Bahasanya dalam. Nyambung ya ternyata yang kemarin disampaikan Pak Tutus sekarang juga nyambung. Karena memang sampai detik ini cuacanya masih sama. Iya, Pak masih Erwin. sama. Dan beberapa hari ini saya kan piket di Polispa, Mbak. Iya. Rata-rata 26 sampai 30 orang itu di Polispa Perharinya. perharinya rata-rata. Berarti kan terjadi peningkatan. Betul. Kalau dulu itu 10-15 wajar lah orang Ya, kena flu. Nah, biasa. ini terjadi peningkatan minggu-minggu ini terutama. Nah, benar-benar. Kemarin itu 26, hari ini 17. Nah, Beberapa hari yang lalu hampir 90. nah itu. Nah, itu berarti kan setiap harinya tuh Pak Erwin setiap ya? harinya. Mm-mm. Padahal di Polispa saja loh, bukan Iya. di poli yang lain. Lainnya, Ya. belum ke yang lainnya ya. Berarti ini kan memang hari gregesi nasional. Betul. bener. Iya, Ini benar. perlu teman-teman masyarakat semuanya untuk menjaga diri, untuk daya tahan tubuhnya diperbaiki, Betul. dan istirahat. Oh, iya, ini. Istirahat ini harus benar-benar diperhatikan. Betul ya, ini istirahat. Nah, ini kalau istirahat ini kalau yang pekerja full ini kan susah Pak Erwin. Nah. Ini gimana ini istirahatnya Pak Erwin? Apa di sela-sela? Betul. Wah, di sela-sela itu Iya. bisa istirahat atau gimana ini Iya. Pak Erwin? Yang jelas kita harus memanage benar-benar Mm-mm. tubuh kita supaya kita tidak sakit. Kalau sakit tidak sumbut. Nah, betul. Maka dari itu Iya, memanage bagaimana carane kita juga bisa istirahat walaupun 5 menit Iya, iya. siut. Nah, tapi itu Betul, sudah betul. merupakan nikmat sekali. Betul sekali. Nah, yang terutama Istilahnya minimal jangan diporsir ya, Pak. jangan diporsir, minimal ya 8 jam lah dalam satu hari kita bisa istirahat Masa tidur. sama sekali ya? Ya, Bisa jangan ya. sampai ngoyo itu loh.
Lek semalam suntuk bergadang itu kan ya seperti lagunya begadang jangan Iya, begadang. begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Ya, itu Iya, memang iya. bener-bener merusak badan, bener-bener merusak badan. Loyo ya Pak Erwin. Loyo, Oke. sudahlah. Kita itu bekerja ya sewajarnya saja. betul. Nanti kalau apa gunanya uangnya banyak, Nah, tapi tidak bisa badannya- menikmatinya. Oh, Nah, gampang ke rumah sakit. Loyo nggak nafsu makan, oke. Pak. Ini. Nah, kan teman-teman aja yang kerjanya sangat banyak ada pepatah toh kerja tipes. Benar itu Pak Erwin. Masuk itu ya. Ya, makanya itu. Bener ya kalau Iya. diporsir. Jangan terlalu diporsir. Iya. Kerja akhirnya malah tipes. Tipes, bener, Malah bener. tipes. Pak, seminggu kemarin mendapatkan 1 juta, begitu masuk rumah sakit malah 2 juta. Masuk, iya. Tekor saudara. 1 juta. Nah, Iya. nah kayak ini loh. Malah Iya, tekor saudara. Iya, karena harus mengukur kemampuannya ya. Betul. Istilahnya kalau memang sudah masih ada pekerjaan pun, tapi kalau sudah terasa waktunya istirahat ya Harus ditaruh istirahat, ya Pak ya. Erwin ya. Itu loh. Ya. Istirahat, jangan kerja nanti tipes. Tipes. Nah, Oke, wah Pak Erwin ini nggak terasa Pak Erwin ini kita sudah mau masuk ke jam 4 ini ya, Iya. mendekati jam 4. Nah mungkin ini ada closing statement dulu dari Pak Erwin terkait tema kita di sore hari tentang ISPA. Monggo Pak Erwin. baik pada masyarakat semuanya, khususnya masyarakat Blitar Raya, umumnya masyarakat Indonesia, dan para pendengar Asa FM di mana-mana Anda berada. Ekstrim memang cuaca kita hari ini, di beberapa hari terakhir ini memang ekstrim. Jadi kita tetap menjaga diri untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita supaya tidak sakit. Andaikan Anda sakit, silahkan segera berobat, dan tidak lupa istirahat yang cukup, minum vitamin, dan tetap semangat supaya sehat. Sehat. Nah ini kuncinya semangat. Piye-piye kudu semangat ya Pak Erwin. Itu kudu bahagia. Nah. Karena bahagia itu akan sehat. Nah, nambah imun ya Pak. Ya? Nambah imun. Nah, maka jadi itu. Termasuk ini jagongan sama Pak Erwin itu juga nambah ilmu. Alhamdulillah. Juga ilmu. Nah, imun ilmu. Nah, kalau sama Pak Erwin tuh gigis. Nanti belipotan loh tadi Nah, ya. benar. Ini karena kurang itu Pak Erwin. Kita kurang sering ini Ya, Pak Erwin betul. ya. Lama Derwedek. sekali. Oke, itu tadi ya Sobat Asa, perjumpaan kita di acara Bincang Sehat bersama dengan Pak Erwin Jatmiko, pakarnya kesehatan dari Puskesmas Suto Jayan. Ini tak lupa Ayu juga sampaikan terima kasih ini yang sudah gabung di live Facebook. Ada Pak Gede, ada Bunda Titi, kemudian ada Kak Agus Siswanto, kemudian yang sudah kasih jempol sebentar, ada saya sendiri. Ada Bunda Titi, ada Pak Gede juga. Terima kasih sudah menyimak bergabung di live Facebook Radio Asa FM. Dan semoga acara kita di sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay.